Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan belajar cara input nilai akademik pada aplikasi eRapor. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, ini adalah halaman login dari aplikasi eRapor. Perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi yang saya gunakan adalah versi 6.04. Jadi jika teman-teman menggunakan versi aplikasi yang berbeda dari punya saya, mohon dicek lagi, siapa tahu ada perbedaan cara pengisian. Lalu video ini juga direkam pada tanggal 18 Juni. Takutnya teman-teman menonton video ini jauh setelah video ini saya upload atau saya rekam. Jadi takutnya juga ada perbedaan cara dalam menginput atau menggunakan aplikasi. Baik, langsung saja. Untuk pada halaman ini kita lakukan login. Seperti biasa, kita masukkan email dan password yang terdaftar. Oke, setelah menginput email dan password, kita pilih tahun pelajarannya. Sebagai contoh, di sini saya akan mencoba menginput nilai tahun pelajaran 2022-2023 yang genap ya. Jadi ini saya biarkan saja. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya klik login. Jika login tidak ada masalah, maka teman-teman akan dihadapkan pada tampilan beranda. Di sini teman-teman akan dihadapkan oleh data mapel yang diampu oleh teman-teman, beserta rombelnya juga. Sebagai contoh, di sini user Ahmad Taufik itu mengampu rombel 10A sampai 10C dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini juga lengkap ada data jumlah peserta didik dan jumlah peserta didik yang sudah kita nilai. Sebagai contoh, di sini kelas 10A ada jumlahnya 13 dan sudah dinilai 13, artinya ini sudah selesai semua. Lalu kalau yang 10B dan 10C jumlah peserta 33 tapi yang dinilai baru 0, artinya ini kita belum melaksanakan penilaian. Di sini juga lengkap ada tombol detail berwarna biru. Kalau teman-teman klik, akan terlihat data detail dari masing-masing siswa di rombel tersebut. Nah, ini bisa menjadi acuan apakah teman-teman sudah berhasil menginput nilai atau belum. Kayak gini kita tutup saja. Nah, bagaimana cara menginput nilai akhir? Sebelum teman-teman menginput nilai akhir, teman-teman harus menginput tujuan pembelajaran dulu. Tapi sebelum menginput tujuan pembelajaran, teman-teman harus cek capaian pembelajaran dulu. Jadi ini harus runtut ya. Teman-teman tidak bisa menginput nilai akhir tanpa menginput tujuan pembelajaran dan cek capaian pembelajaran. Oke, jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah cek capaian pembelajaran. Baik, selanjutnya kita langsung beralih ke aplikasinya. Untuk cek capaian pembelajaran, teman-teman bisa masuk ke menu referensi, lalu capaian pembelajaran. Nah, di sini akan muncul seluruh capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, silakan teman-teman aktifkan atau nonaktifkan capaian pembelajaran yang tidak teman-teman gunakan atau yang teman-teman gunakan. Jadi yang tidak digunakan silakan dinonaktifkan, yang digunakan harus diaktifkan. Oke, di sini saya sudah punya data. Capaian pembelajaran yang saya gunakan adalah 3 ya. Yang pertama dengan elemen dasar-dasar teknik, media dan jaringan, lalu proses bisnis. Nah, di sini teman-teman silakan melakukan cek dengan file yang teman-teman punya. Kalau file Excel ini saya buat pribadi, jadi teman-teman agar lebih mudah silakan membuat file Excel yang isinya elemen dan capaian pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran. Oke, di sini kita cek dulu apakah elemen dan capaian pembelajarannya ada di aplikasi eRapor. Oke, pertama dasar-dasar sudah ada dengan statusnya aktif. Lalu media dan jaringan dengan statusnya aktif. Yang terakhir proses bisnis. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke halaman kedua. Oke, proses bisnis dengan statusnya aktif. Oke. Kalau terlihat sekilas di sini banyak sekali capaian pembelajarannya, teman-teman, bahkan terdouble-double. Sebagai contoh, di sini ada perkembangan teknologi, di bawahnya juga sama. Oke, bagaimana caranya kalau teman-teman menghadapi kasus seperti itu tinggal dinonaktifkan saja. Ya, sebagai contoh ini ya, ini nonaktif, saya aktifkan. Nah, artinya CP-nya itu aktif. Kita lihat di statusnya. Nah, ini kan jadi aktif. Kalau ingin nonaktifkan tinggal klik nonaktifkan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi di step capaian pembelajaran ini kita hanya mengecek apakah capaian pembelajaran kita ada. Jika ada, apakah aktif atau tidak. Nah, itu aja. Baik, kalau misalnya capaian pembelajaran tidak ada, teman-teman bisa melakukan tambah data di sini. Tambah data, lalu pilih tingkat kelasnya 10. Kalau ini sesuaikan dengan rombel yang teman-teman ampu. Lalu rombongan belajarnya misalnya 10A, pilih mata pelajaran dasar-dasar teknik. Lalu ketik elemennya di sini dan ketik capaian pembelajarannya di sini. Lalu disimpan. Nah, untuk video ini saya tidak akan melakukan penambahan data CP karena CP saya sudah lengkap.
Maka dari itu step pertama saya sudah selesai. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu input tujuan pembelajaran. Input tujuan pembelajaran ada di menu sama referensi, lalu tujuan pembelajaran. Nah, di sini di tabel saya ini kosong TP-nya, ya belum ada. Artinya saya harus menambahkan. Buat teman-teman yang sudah ada, silakan dicek apakah itu TP-nya yang benar teman-teman gunakan atau tidak. Kalau misalnya benar, nah berarti tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau misalnya bukan, teman-teman bisa melakukan hapus TP di kolom aksi sini. Nanti ada tombol, teman-teman bisa menghapus atau mengedit. Sekarang saya akan menambah data. Tambah data, lalu pilih kelas 10. Pilih rombel, jenis rombelnya regular, rombongan belajarnya 10A, mata pelajarannya dasar-dasar TJKT. Nah, CP-nya ini sesuai dengan CP yang teman-teman aktifkan. Karena tadi saya hanya mengaktifkan 3, jadi yang muncul hanya 3. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan data CP yang kita punya. Oke, ini TP-nya. Sekarang saya akan menginput TP dengan CP meliputi pemahaman dasar dengan penggunaan dan konfigurasi. Nah, ini kita cocokkan. Meliputi pemahaman dasar. Nah, ini ya. Saya pilih ini, lalu saya unduh template. Jadi dalam dalam menginput TP ini kita menggunakan template yang sudah disediakan. Oke. Baik, ini adalah template-nya. Nah, saya ulangi dulu teman-teman. Jadi ketika tadi sudah teman-teman klik unduh, nanti secara otomatis akan ada unduhan di sini, file yang diunduh. Lalu teman-teman bisa klik panahnya lalu show in folder. Ya. Nah, ini adalah template TP yang sudah terdownload. Kita buka saja. Enable editing. Selanjutnya ngapain? Kita copy saja dari TP yang kita punya. Jadi TP-nya ini kita copy. Lalu kita tempel ke sini. Oke, nah satu yang harus teman-teman perhatikan, jangan sampai TP dan CP-nya salah tempat. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat TP yang pertama ini yang merancang sistem microcontroller itu mengacu ke capaian pembelajaran yang meliputi pemahaman dasar dan seterusnya. Jadi jangan sampai misalnya merancang sistem microcontroller ini masuk ke CP yang lain yang salah, ya. Itu akan nanti berantakan. Jadi pastikan pada saat mengupload tujuan pembelajaran, teman-teman harus punya data seperti ini supaya tidak keliru. Nah, untuk kasus saya karena capaian pembelajaran yang meliputi pemahaman dasar itu cuma mempunyai satu TP, jadi ini sudah selesai. Cukup satu, kita save, lalu di close. Kita kembali lagi ke aplikasi Airapor. Kita upload dengan cara mengklik tombol choose file. Nah, arahkan ke file yang tadi sudah kita edit. Nah, TP berhasil disimpan. Ya. Kita lihat lagi dengan capaian pembelajaran dasar-dasar TJKT dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan punya saya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk TP yang lain. Nah, untuk sekarang saya akan mengupload TP yang ini ya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami prinsip dasar sistem IPv4. Kita kembali ke sini. Berarti CP-nya ini kita unduh lagi. Tadi folder download sudah terbuka sama saya. Jangan sampai salah mendownload ya teman-teman. Yang ini berarti ya, ini 813 ya yang paling baru. Saya ubah dulu deh. Nah, ini paling baru paling atas. Oke, kita buka lagi. Kita enable. Cek dulu CP-nya benar apa tidak. IPv4 benar. Sekarang tinggal kita copy saja. Kita copy. Nah, benar ya. Save. Jangan lupa di save. Lalu di close saja filenya. Lakukan yang sama, choose file. Kita pilih TP yang terakhir. Baik, jadi
Jadi urutan datanya ini yang paling baru akan muncul di paling atas. Media dan jaringan ada 2 TP. Nah, teman-teman silakan lakukan hal yang sama sampai seluruh TP teman-teman berhasil di-upload. Untuk TP saya yang nomor 4 ini saya skip saja supaya videonya tidak terlalu panjang, tapi kurang lebih caranya seperti itu. Nah, sampai titik ini input tujuan pembelajaran sudah berhasil. Oke, langkah terakhir adalah menginput nilai akademik atau nilai akhir. Menunya ada di nilai akademik, lalu input nilai akhir. Nah, di sini sama, kita memilih kelas, jenis rombel, rombongan belajarnya, dan mata pelajarannya. Nah, pada proses input nilai akhir, teman-teman harus mengisikan 2 data. Data pertama adalah data nilai akhir, data kedua adalah data capaian kompetensi. Apakah seorang siswa dinyatakan dicapai atau belum dicapai pada suatu tujuan pembelajaran, ya. Nah, untuk mengisi data tersebut ada 2 cara. Pertama, mengisi secara manual lewat isian ini ya. Sebagai contoh, peserta didik yang paling atas di sini mendapatkan nilai 80. Lalu untuk TP-nya misalnya tercapai semuanya, kita tinggal checklist. Lalu peserta didik kedua contohnya mendapatkan nilai 70 dan ada 1 TP yang belum dicapai. Seperti itu ya, cara pertama. Jadi isi secara manual dan checklist secara manual. Dan ini harus teman-teman lakukan sejumlah peserta didik yang ada pada rombel itu. Oke. Nah, cara kedua yang lebih gampang adalah menggunakan template. Jadi kita unduh dulu templatenya. Kita ke folder download lagi. Lalu kita refresh dulu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman hati-hati jangan sampai salah template. Kita buka template nilai akhir. Oke, di sini sudah ada template nilai akhirnya, sudah terisi nilai akhirnya. Kenapa? Karena sebelum video ini saya sudah melakukan testing, tapi kalau teman-teman belum ada melakukan input nilai, harusnya di sini kosong. Nah, di sini di file ini ada 2 sheet teman-teman. Kalau teman-teman ingat tadi saya sudah menjelaskan bahwa di tahap input nilai kita harus melakukan pengisian 2 data, yaitu data pertama menginput nilai akhir, yang kedua adalah menginput capaian kompetensi. Nah, di sheet ini, di sheet worksheet ini kita menginput nilai akhir, dan di sheet worksheet 1 ini kita menceklis atau menseleksi TP mana yang dicapai atau belum dicapai oleh peserta didik. Kita beralih dulu ke yang pertama. Di sini kita coba ya. Anggap saja nilai yang paling atas ini 70. Lalu sisanya adalah 80. Ini kita copy saja. Kita samakan dengan yang lain. Nah, teman-teman jangan takut jika ada perubahan nilai atau kesalahan penulisan nilai, teman-teman bisa melakukan ini berulang-ulang, jadi tidak perlu takut. Baik, untuk nilai akhir sudah selesai. Sekarang saya beralih ke worksheet 1 untuk menseleksi capaian kompetensi. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan oleh template-nya bagaimana cara mengisinya. Intinya, kalau teman-teman geser ini ke kanan, ya hati-hati. Pada bagian yang ini, ya, ini adalah kompetensi yang sudah dicapai. Jadi isi angka 1 pada kompetensi yang sudah dicapai. Mengisinya di mana? Mengisinya ada di samping TP-nya. Sebagai contoh, misalnya Dava tadi karena dia mendapatkan nilai 70, saya anggap TP yang pertama belum dicapai. Maka yang saya checklist capai adalah TP 2 dan 3. Nah, TP pertama untuk kompetensi yang sudah dicapai ini dikosongin. Dikosongin bukan berarti diisi angka 0 ya, teman-teman, tapi dikosongin saja. Tidak dikasih data apa-apa. Nah, untuk yang belum dicapai, di checklistnya yang di sini 1, seperti itu. Nah, karena ini dicapai jadi dikosongin saja. Seperti itu ya. Jadi 1 itu melambangkan checklist, tidak diisi apa-apa, itu tidak menceklis, artinya seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira. Dan ini kita lakukan hal yang sama dengan peserta didik yang lain. Karena untuk peserta didik 2 sampai seterusnya ini capaian kompetensinya tercapai semua, jadi tinggal saya isi angka 1 berulang-ulang. Dan ini kita bisa lakukan teknik copy paste. Oke, silakan teman-teman lakukan sampai seluruh peserta didik sudah diseleksi.
Baik teman-teman, saya sudah mengisi capaian kompetensinya. Di sini seluruh peserta didik sudah saya isi di capaian kompetensi yang sudah dicapai. Lalu ada satu peserta didik sebagai testing. Di sini ada satu capaian kompetensi yang belum tercapai. Kita akan lihat apakah berefek pada aplikasinya. Kita save, kita simpan. Kembali lagi ke aplikasinya. Kalau sudah, kita choose file seperti biasa. Jadi kurang lebih caranya sebenarnya sama teman-teman. Kita pilih template-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ada pop-up template nilai akhir berhasil diimport. Kita cek ya, kelas 10, lalu regular 10A, dan pilih mapelnya. Oke, di sini kita lihat 70, 80 semua tadi yang sesuai yang saya isi di template berhasil. Lalu untuk capaian kompetensinya ada satu yang belum dicapai, lalu sisanya dicapai. Nah, seperti itu kira-kira untuk menggunakan template pada menu input nilai akhir. Selanjutnya kita simpan. Baik. Nah, sampai titik ini sebenarnya teman-teman sudah selesai dalam menginput nilai akhir. Untuk memastikannya, teman-teman bisa melalui dua cara. Yang pertama, masuk ke menu nilai akademik, lalu capaian kompetensi. Di sini kita lihat kelas 10, regular 10A tadi ya yang sudah kita input, lalu pilih mata pelajarannya. Nah, di sini sudah muncul 70, 80, 80 dan capaian kompetensinya juga sudah muncul. Di sini kosong kenapa? Karena peserta didik Enggar ini tadi kita checklist capaiannya yang sudah dicapai semua. Jadi di bagian yang perlu ditingkatkan ini tidak ada. Oke, itu cara pertama untuk memastikannya. Cara kedua, teman-teman bisa masuk ke menu beranda, lalu cek di info detail. Nah, seperti ini. Sama ya, Dava Wijaya ada satu TP yang perlu ditingkatkan, sisanya sudah dicapai. Lalu untuk peserta didik 2 dan seterusnya ini sudah dicapai semuanya. Dengan nilainya juga sudah lengkap. Baik. Nah, teman-teman, ada kasus kadang kita sudah menginput dan selesai menyimpan nilai akhir TP. Namun wali kelas melaporkan kalau dicetakkan rapot mereka itu nilai kita belum muncul atau deskripsinya belum muncul. Nah, itu bisa jadi terjadi teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Cara mengakalinya atau triknya, teman-teman masuk ke nilai akademik lalu capaian kompetensi. Nah, kita pilih kelas 10 lagi. Regular 10A dan dasar-dasar teknik jaringan komputer. Nah, teman-teman bisa melakukan reset ini. Jadi tenang saja teman-teman, ini tidak akan menghapus nilai yang tadi sudah teman-teman isi. Jadi aman saja. Ya. Kalau misalnya tadi sudah saya pilih kelas 10, regular 10A, dasar-dasar, nggak muncul tombol resetnya yang merah ini, teman-teman lakukan hal yang sama, ke capaian kompetensi lagi. Kelas 10, regular 10A, dasar-dasar. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan di reset ya, tunggu sampai berhasil. Oke, sebentar. Nah, setelah selesai di reset, itu bisa jadi belum muncul juga teman-teman di wali kelas. Jadi lakukan hal yang sama lagi, kita lakukan sekali lagi. Kita pilih kelasnya lalu mapelnya. Nah, bedanya sekarang tinggal kita simpan seperti itu. Nah, harusnya sekarang di wali kelas itu cetakannya sudah muncul nilai dan deskripsinya. Saya tidak tahu ini bug atau error ya. Mungkin aplikasinya juga masih dalam pengembangan, tapi sejauh yang saya testing, cara seperti itu berhasil. Jadi teman-teman bisa coba. Oke. Baik teman-teman, itu saja untuk video pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menginput nilai akhir pada aplikasi Erapor. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.